kita untuk merasakan hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Saat tadi hari Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Bapa, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami perlu menghadiri Tuhan dengan dan kami yakin Tuhan menghadiri tempat ini melawat setiap kami Tuhan. Kami membahas kehidupan kami Bapa, untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dari awal disebut lagi kita mengatakan ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
percaya Tuhan Kau Allah yang selalu menemani hidup kami Tuhan, dan selalu setia dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Bersyukur atas kesehatan kekuatan, atas nafas hidup ini. Terima kasih Yesus, terima kasih karena hidup kami Tuhan adalah milik-Mu Bapa, dan biarlah hidup kami Tuhan kami mau selalu Bapa dekat dengan Tuhan Tuhan, karena disitulah letak kekuatan kami, karena disitulah Tuhan kami merasa aman damai ketika kami dekat dengan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang sudah datang saat pagi hari ini, kiranya Tuhan Kau limpahi kehidupan jemaat-Mu dengan berkat yang luar biasa, berkat sukacita damai sejahtera, kesehatan selalu menyatakan dalam setiap kehidupan kami. Karena kemurahan-Mu Tuhan, itulah yang membuat setiap kehidupan kami menjadi lebih Tuhan kuat di hadapan-Mu Bapa. Mari saudara kita renungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang selalu tidak pernah mengecewakan setiap kita, Tuhan yang selalu menerima kita apa adanya. Dialah Allah yang lebih dari segalanya. Mari kita bawa hidup kita untuk lebih lagi memuji menyembah Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Kita mau katakan kemurahan-Mu lebih sungguh kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami aminkan pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan. Kami yakin dan percaya bahwa pagi hari ini, saat ini, Engkau hadir bersama-sama di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami datang dengan membawa beban, persoalan, masalah, pergumulan, kami yakin dan percaya melalui Engkau kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Baik itu multimedia, pemusik, WL, bahkan hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berotoritas atas dia. Apa yang keluar dari bibir mulutnya adalah datang daripada-Mu. Sehingga setiap kami Tuhan, ketika kami pulang membawa berkat rohani dan menguatkan iman, meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, kami juga akan ambil bagian dalam perjamuan asa yang kudus. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan.
agar kami layak untuk ambil bagian dalam perjamuan asa yang kudus itu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah Roh Kudus bersara. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita diberkati Tuhan, karena oleh kemurahan Tuhan kita masih ada sampai hari ini. Kita mau lebih lagi bertepuk tangan bagi Tuhan, kita mau katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai dan suka kita yang paling satu buat Tuhan kita. Yeah.
kemuliaan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau sambut persembahan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita memberikan persembahan diri pujian berkat.
Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Saat kami jauh daripada-Mu Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Saat kami dalam banyak persoalan masalah menyertai hidup kami, Kau selalu menyatakan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga hidup kami terus Tuhan berharap dan hidup Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah memuji dan menyembah Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah kami. Kau hadir Tuhan di tempat ini. Secara khusus Tuhan Kau hadir di hati kami Bapa, membawa pemulihan, membawa berkat-berkat yang membuat kami Tuhan terus melihat kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni dan kuduskan setiap kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dosa pikiran, dosa perkataan, dosa sikap kami Tuhan, ampuni kami, sehingga hidup kami Tuhan menjadi hidup yang layak dan memuliakan Engkau Bapa. Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, berarti dengan kuasa Roh Kudus. Dia tidak setiap kami hadir, berapanya sama dalam atas kami Bapa, sehingga firman yang kami terima tidak berlalu begitu saja. Dan firman Tuhan sungguh-sungguh termaknai menjadi firman dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa hari ini. Amin. Salam. Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi bagi kita semuanya. Oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita kembali dipertemukan Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan harapan yang baru, dengan kekuatan yang baru, untuk kita terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti hari kemarin saya sampaikan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari kita melihat situasi kondisi bencana terjadi, bahkan perang terjadi antar negara, antar bangsa, kita menyaksikan. Namun kita bagi orang percaya bahwa semuanya itu pasti akan terjadi sebelum Tuhan Yesus itu datang pada kali yang kedua. Dan kita bersyukur bahwa firman-Nya disampaikan secara terang-terangan kepada kita, supaya kita tetap bersiap-siap, berjaga-jaga tentang hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Entah itu datang secara pribadi menjemput kita, atau Dia datang menjemput gerejanya. Dan Tuhan mau kita tetap dalam keadaan siaga, dalam keadaan berjaga-jaga. Kita lihat firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-13. Markus pasal yang ke-13 ayat 33 kita akan baca sampai ayatnya yang ke-37. Markus pasal yang ke-13 ayat 33 sampai ayatnya 37. Mungkin ada yang sudah menemukan, bisa membacakan firman Tuhan. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan
penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru membaca satu perikop yang luar biasa supaya kita berjaga-jaga. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Jawabannya karena kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan itu akan datang kepada kita. Bahkan diberi gambaran seorang yang bepergian meninggalkan rumah dan menyerahkan penjagaan itu kepada orang-orang yang siap menjaga. Ini gambaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjaga iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus senantiasa berjaga-jaga. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Seorang satpam perumahan atau satpam BRI, dia ditugaskan untuk menjaga ATM tersebut. Karena pemilik ATM itu tahu bahwa bisa saja pencuri itu akan datang. Bisa saja pencuri itu akan membobol ATM tersebut. Pemilik ATM itu yakin. Bahkan penjaga itu juga yakin bahwa kalau tidak dijaga ATM tersebut, atau kantor tersebut, atau perumahan tersebut, pasti akan ada yang kemalingan di sana. Pasti ATM itu akan dibobol. Dia yakin bahwa pencuri akan datang merampok ATM tersebut. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga. Kita harus mawas diri. Kapan pencuri itu datang? Dan pencuri dalam hal ini digambarkan Tuhan yang akan datang kepada kita. Artinya bahwa setiap kita harus yakin bahwa Tuhan pasti datang. Kalau kita yakin bahwa Tuhan itu pasti akan datang, maka kita akan terus berjaga-jaga. Tetapi sebagian orang percaya tidak tahu tentang hal itu. Walaupun dia tahu bahwa Tuhan pasti akan datang seperti pencuri. Ada banyak gereja-gereja membiarkan jemaatnya tidak bertumbuh. Bahkan banyak gereja kemudian penyimpangan sudah terjadi di dalamnya. Tidak mempersiapkan jemaatnya tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Bahwa Tuhan telah menyampaikan Ia akan datang sesegera mungkin. Ia akan datang kembali kepada setiap kita. Bahkan di ayat yang lain mengatakan Dia akan datang. Adakah iman di dunia ini? Iman itu apa? Iman itu adalah perbuatan. Iman itu adalah sebuah tindakan kalau kita baca di dalam Al Kudus. Adakah gereja masih
melakukan hal-hal seperti itu. Berbuat, berjaga, dan terus berjaga. Melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, bagian dari kita berjaga-jaga. Berdoa, beribadah, kita lakukan bagian dari berjaga-jaga. Tetapi tidak hanya berhenti kita berdoa, kita melayani Tuhan, kita sudah berjaga-jaga. Tetapi lebih lagi kepada sikap hidup kita. Bagaimana kita bisa melakukan seperti yang Tuhan mau. Kita harus berjaga-jaga. Bukan berarti kita harus tahu kapan Tuhan itu datang. Tetapi harus kita yakini bahwa Tuhan pasti akan datang. Sehingga kita terus siuman berjaga-jaga. Seperti tadi saya gambarkan, sampah penjaga ATM itu. Kenapa dia berjaga-jaga? Karena dia sangat tahu bahwa sewaktu-waktu pencuri itu akan bisa datang kapan saja. Entah itu nanti malam, atau minggu depan, atau minggu depannya lagi, tahun depannya lagi. Tetapi tugasku adalah berjaga-jaga. Demikian juga di dalam kehidupan kekristenan kita, harus senantiasa kita membangun pikiran, apakah Yesus, atau mungkin Yesus datangnya nanti malam, atau mungkinkah Yesus itu datangnya besok pagi, besok sore, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita harus membangun pikiran seperti ini, sehingga dengan sendirinya maka kita akan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan terlena. Jangan sampai kita terlena, tidak apa-apa. Tetapi bersiaplah, berjagalah. Seperti yang saya gambarkan tadi, orang yang dipercaya jaga ATM, perumahan, dia selalu hadir, dia selalu ada di sana, dia harus berjaga di situ, walaupun tidak ada pencurinya. Tetapi yang dipikirannya bahwa suatu saat pencuri itu akan datang, entah itu hari ini, entah itu besok, entah itu bulan depan, tahun depan. Dia yakin bahwa pencuri itu bisa saja akan datang. Oleh karena itu, hal ini perlu kita pahami bersama, sehingga kita terus berjaga-jaga. Berjaga-jaga membawa hidup ini lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di dalam 1 Tesalonika. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 1 kita baca sampai ayatnya ke-5, ayat ke-8. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 8. Ya. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang.
kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju silahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Amin. Ayat ini menjelaskan bahwa kita ini bukan orang-orang malam. Kita ini bukan anak-anak kegelapan yang kemudian Yesus datang itu kepada kita seperti pencuri. Di ayat yang keempat dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi yang didatangi Tuhan secara pencuri itu bukan saudara dan saya. Saat Tuhan datang itu kita dalam keadaan siuman. Kita dalam keadaan berjaga-jaga. Tuhan akan memberikan itu, tapi bukan sekarang. Mengenai saat dan harinya memang kita nggak pernah tahu. Dia akan datang seperti pencuri kepada semua orang. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, seperti hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Dikecualikan. Saudara dan saya adalah orang yang dikecualikan oleh Tuhan. Saat apa? Saat kita terus berjaga-jaga. Kalau kita selalu berjaga-jaga, ibarat tadi saya sampaikan, kita adalah sapam, kita tidak akan kebobolan. Kita akan tahu. Kenapa? Ya karena Tuhan ada bersama dengan kita. Seperti gadis 5 bodoh gadis 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis bijaksana. Dan kita ini pengantin-pengantinnya Tuhan. Dia akan datang sebagai pengantin pria surgawi. Masa seorang pengantin laki-laki datangi pengantin perempuannya belum bangun, belum make up, belum pasang baju yang paling bagus. Ini pengantin loh. Kita mau mantuin anak saja, kita bela-belain bangun jam 1, jam 2 ke salon. Karena apa? Kita tahu bahwa rombongan mempelai akan datang. Kita mempelai perempuannya. Masa mempelai surgawi datang kita dalam keadaan tidak pakai baju? Kita dalam keadaan tidak siap? Pernah nggak menghadiri pernikahan kelompok perempuannya nggak tahu apa-apa, tidak siap apa-apa? Kita akan orang yang diistimewakan Tuhan. Tetapi syaratnya apa? Kita harus berjaga-jaga. Entah itu saat malam hari, saat tertidur, posisi kita dalam keadaan berjaga-jaga. Selalu berjaga-jaga. Pertemuan dengan Tuhan itu, Alkitab mengatakan kita dalam keadaan sadar kok, bukan dalam keadaan setengah sadar. Oleh karena itu Tuhan mau kita mendandani hidup ini
setiap hari mendandani hati ini, setiap hari mendandani batin ini, rohani ini setiap hari. Bukan pada hari Minggu saja kita siap kepada Tuhan, tetapi setiap hari kamu kelihatan seperti wanita yang sedang menunggu pasangan dalam perbuatan, dalam kasih, dan dalam iman. Firman Tuhan menyampaikan sedemikian rupa, sedemikian gamblang untuk kita. Kita harus sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih. Iman dalam perbuatan kita melakukan hal yang benar. Tuhan Yesus pernah memuji iman perwira apa itu? Kapernaum. Karena dia mampu menggambarkan iman sedemikian sederhana. Tentang apa? Tentang tugas-tugasnya setiap hari. Seorang perwira ini berkata kepada Yesus, "Aku punya bawahan. Kalau aku berkata kepada bawahanku pergi, maka ia pergi. Tetapi kalau aku berkata kepada bawahanku datang, maka ia datang. Jadi katakan sepatah kata kepada hambaku yang sakit, maka ia akan sembuh." Ia mampu menyederhanakan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau kita hanya mendengar tapi tidak melakukan sesuatu, itu bukan iman. Kita terjebak di dalam iman yang kosong. Karena iman itu sendiri adalah tindakan dan perbuatan. Dengar firman Tuhan, lakukan itu, itulah iman. Dengar firman Tuhan, tidak lakukan, itulah sedang terjebak di dalam iman yang kosong. Yakobus mengatakan demikian. Sama seperti kesaksian seorang hamba Tuhan kemarin ya. Kemarin kami ada Natalan di Semarang, saudara. Berangkat pagi jam 1, pas jam 1 kok hujan gitu. Satu-satunya hamba Tuhan yang naik motor adalah saya, semuanya mobil. Akhirnya kita tergesa-gesa karena mulai hari ini sudah kita pulang. Tetapi tetap hujanan. Dari gereja keluar dari gereja hujan sampai di Taman Pancasila loh saudara, hujan. Basah kuyup, bukan ya tetap pakai mantel, tapi tetap ya basah, celananya sepatunya basah. Mau mampir yang orang pena, mau beli air minum ya siapa yang mau masuk, kita ini basah biar. Akhirnya jam 1 sampai setengah 6 kita di motor. Macet lagi, namanya lagi hujan, macetnya berkilo-kilo. Belum kecipratan air. Kalau hujan air yang datang dari atas ya orang pokok. Ini kecipratan, mobil lewat, truk lewat. Namanya jalan di genang air. Sampai tadi sore ya jam setengah 6 habis mandi, belum makan anak saya udah maksa-maksa, Iwan ayo doa, aduh ini dia udah kedinginan, separuh kaki ini udah kedinginan, pakai kaos kaki, pakai sepatu kayak itu, nggak dilepas dari sana ya, mau dilepas sudah terlanjur basah. Sampai di rumah disuruh berdoa. Saya sering berkata, apa jam waker saya itu yo anak saya benar. Mau capek mau pulang jam berapa, kalau belum kesini ya nggak terima dia. Doa. Makanya saya sering setuju kalau ada pengawas dari pusat, kepala dinas dari pusat selalu berkata,
anak-anak kita ini adalah orang yang akan masuk surga. Saya setuju juga. Kenapa? Lihat anak saya itu nggak ada satupun permintaannya ke saya. Mulai dari pakaiannya nggak ada. Kita bawa kemana-mana kok nggak tertarik. Artinya apa? Dia nggak ada dosa tentang keinginan. Itu bajunya dia itu baju pembagian dari NPW untuk hamba-hamba Tuhan. Seharusnya buat saya itu dipakai di situ. Itu baju MPW loh itu. Kemarin kita Natal harus pakai seragam. Dipakai sama anak saya dan sampai hari ini dipakai. Sama pakai kemarin pinjam aja, punyaku. Ya udah, nggak pakai baju lain saja. Nggak ada keinginan untuk itu. Karena dosa yang paling banyak buat kita itu adalah keinginannya. Anak saya nggak minta apa-apa. Kadang saya mikir, anakku ini, aku bisa belikan baju, aku bisa beliin ini, beliin itu, kok nggak ada satupun permintaan nih. Itu pakai celana panjang itu saran dari Pak Purnomo loh saudara. Coba dibelikan celana panjang Pak, mana tahu dia pakai. Tak belikan di toko 35 itu. Dipakai loh saudara. Padahal sebelumnya saya nggak pernah mikirin itu karena dia nggak pernah minta loh saudara. Dia nggak pernah minta, nggak pernah tanya. Kalau beberapa bulan yang lalu Pak Pur bilang ke saya, coba belikan celana panjang, mana tahu dia mau. Ternyata kita belikan dipakai juga ternyata, tetapi dia nggak pernah minta. Makanya saya katakan betul juga apa yang dikatakan kepala-kepala dinas bahwa mereka adalah dalam ngomong manusia banyak jatuh dalam dosa karena omongan nih. Anakku pernah ngomong hal-hal yang lain. Dia nggak terjebak di dalam dosa perkataan. Tapi kita omongin tetangganya, omongin orang lain, pikirannya wes aneh-aneh. Anaknya benar nggak begini. Nggak punya permintaan macam-macam, nggak punya keinginan apa-apa. Kadang saya bilang, Tuhan, kenapa anakku nggak mau minta sepeda? Coba anak-anak lain minta sepeda, minta motor, masih punya baju bagus, minta baju. Keinginan. Anaknya sangat manut di sini. Di rumah itu manut dia. Kalau saya pulang kerja, saya langsung terbaring, saya langsung dipijit, ambil balsem, dipijitin badan saya. Setiap malam. Jadi kadang saya bilang kalau kita mau lihat orang mau nantinya masuk surga, lihatlah anak saya. Mungkin nggak terlalu mengada-ada, tetapi kami melihat tidak terjebak dengan dosa yang lain dalam keinginan dan lain. Itu baju saya itu kalau mungkin sampai sobek itu akan dipakai. Baju batiknya itu nggak ada dibelikan yang baru. Itu baju saya semua. Pergi sekolah pakai seragam saya, seragam batik. Kadang diguyurin sama teman guru karena dia ngerti itu baju seragam batik. Bapak, kamu kok pakai seragam bapakmu ya? Nggak ada baju dibelikan. Baju saya waktu saya masih kuliah dia pakai sekarang. Awal-awal sebelum pakai. Jadi pada waktu saya datang ke Semarang, saya
melanjutkan kesaksian tadi. Seorang hamba Tuhan mengatakan demikian. Karena dia badannya sangat gemuk, besar, sering ditanya sama tantenya, keinginanmu tahun ini apa? Selalu dijawab, pengen kurus. Tahun berikutnya ditanya lagi, kamu keinginannya tahun ini apa? Pengen kurus. Sampai 7 tahun loh ditanya tantenya. Jawabannya selalu kurus. Tetapi dalam 7 tahun itu bukannya dia kurus, tetapi semakin melebar ke sana kemari. Kenapa? Karena hanya ngomong doang. Tetapi syarat-syarat untuk kurus itu dia nggak pernah lakuin. Sama dengan ketika kita mendengar firman, membaca firman. Kalau kamu tidak ada niat untuk melakukannya, sama tadi itu. Bukannya kamu kurus, tetapi melebar kemana. Berbeda dengan temannya yang satu. Temannya yang satu yang punya bobot berat badan yang sama, tetapi ada niat untuk olahraga. Setiap hari olahraga, jaga pola makan, jaga waktu tidur, semuanya dijalani itu. Sampai sekarang beratnya itu hanya 25 kilo, saudara. Karena apa? Rutin melakukan apa yang disarankan, apa yang sesuai, seperti syarat-syarat untuk menjadi orang kurus. Dia lakoni, dia mendengar nasihat orang, dia mendengar saran orang, dia lakoni. Ini sekurus itu. Sama dengan ketika kita dengan firman. Kalau firman itu hanya kita dengar, itu sama dengan kita sedang mendengar dongeng. Karena firman ini adalah sejarah. Tetapi bukan sejarah yang tidak bisa mengubah hidup kita, sejarah yang bisa mengubah hidup kita saat ini. Saat apa? Kita mau melakukan itu. Makanya saya katakan jangan sampai kita ini membangun sebuah iman yang kosong. Tanpa memberikan faedah sedikit pun dalam kehidupan kita. Dengan firman Allah sangat seluruh. Tapi setelah kita keluar dari gereja, masih tidak firman itu teringat dalam hati, apalagi teringat untuk melakukan. Tuhan mau lakukan itu, lakukan itu, lakukan. Itu yang akan membedakan kamu tentang kepada orang-orang yang katanya beribadah, katanya berdoa, tapi tidak melakukan. Makanya di dalam Tesalonika ini mengatakan, baiklah kita sadar berbaju sirakan iman dan apa? Dan kasih. Kasih itu penting. Perbuatan baik itu penting. Karena apa? Perbuatan baik itu adalah bukti dari buah keselamatan. Kita sudah diselamatkan, buahnya apa? Saya tanya. Buahnya adalah perbuatanmu. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 25. Matius pasal yang ke-25 ayat 37 sampai 40. Matius 25 ayat 37 sampai 40. Ya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian?
ayat 30 sampai dengan ayat 30. 39 sampai 40 Pak. 40. Ayat 39, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Penekanannya apa Bapak Ibu? Perbuatan. Karena perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan. Kalau kita nggak bisa berbuat baik, berbagi dan berbagi, sesungguhnya kita belum mendapatkan keselamatan itu sendiri. Kalau ada orang pelitnya, minta ampun kepada sesamanya. Rajin ibadah nomor 1. Ibadah itu kan bisa saja menjadi tradisi dalam keluarga, tradisi di dalam hidup kita. Karena saya menjadi Kristen. Tetapi ibadah sejati itu mengatakan kamu harus berbagi. Makanya setiap gereja itu nggak selamanya akan orang-orang yang datangi gereja ibadah nggak selamanya akan diselamatkan oleh Tuhan, nggak semuanya akan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kepada orang-orang yang menunjukkan perbuatannya kepada sesama, seperti tadi saya umpamakan, perwira Romawi itu ditolong oleh Tuhan karena telah berbuat baik. Ternyata berbuat baik itu adalah buah dari keselamatan. Mau kita berdua. Jadi ini hal-hal yang akan membuktikan kita apakah kita itu betul-betul sudah menjalankan apa yang diperintah Tuhan, atau kita hanya menjalankan tradisi dari gereja dan turun temurun tetapi tidak sampai di hati. Sini jelas dikatakan, aku lapar tapi kamu tidak memberi aku minum. Aku seperti orang asing tapi kamu tidak memberikan tumpahan. Jadi kita bertanya, kapan Tuhan meminta itu? Tuhan berkata sesungguhnya, jika itu kamu lakukan kepada saudara yang paling hina, kamu sudah melakukan kepada aku. Dan upah tidak akan hilang. Karena perbuatan. Ini penting sekali untuk kita pahami, sehingga kita tidak menjadi orang percaya yang nantinya akan tertinggal. Dunia ini akan dilanda masa-masa kesukaran. Masa-masa kengerian akan melanda dunia ini. Orang percaya di mana? Orang percaya diangkat oleh Tuhan. Dia tidak akan mengalami itu. Orang yang hidup percaya, bergantung kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya, dia tidak akan mengalami itu. Karena dia telah memberi korban-korban persembahan di dalam kasih. Orang yang akan diangkat oleh Tuhan adalah orang-orang yang sesuai dengan kriterianya. Kalau di dalam Wahyu mengatakan memakai bahasa diungsikan, tetapi di dalam Korintus mengatakan dia akan diangkat. Sama, artinya kita akan dihindarkan dari masa-masa kesukaran itu. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak diangkat tetapi percaya kepada Tuhan? Wahyu juga mengatakan mereka akan membayar keselamatan itu dengan nyawanya sendiri. Kalau dia mau tetap bertahan percaya kepada Yesus, dia akan dipenggal, tapi dia akan diselamatkan. Tetapi ketika antikris berkuasa,
dan dia kemudian murtad meninggalkan Tuhan, memang akan dihidup, dipelihara oleh Tuhan, dipelihara oleh antikris. Tetapi Tuhan akan datang menghembuskan nafasnya dan membunuh mereka semua. Jadi orang yang tertinggal itu gereja yang tertinggal. Orang percaya akan tinggalnya dua pilihan kok. Kamu tetap percaya tetapi kamu kehilangan kepalamu. Nah itu pasti terjadi. Alkitab mencatat sepertiga dari penduduk bumi ini akan dibanjiri oleh darah orang-orang kudus. Mereka orang yang tertinggal tadi. Dikatakan orang-orang kudus akan mengalirkan darahnya. Mereka memberikan nyawanya. Tetapi ia diselamatkan oleh Tuhan. Dia akan membayar sendiri. Karena darah Yesus Kristus, dia tidak memanfaatkan dengan baik. Jadi kita harus senantiasa berupaya melakukan apa yang sesuai dengan maunya Tuhan. Bukan kita melakukan apa yang sudah terjadi sesuai dengan tradisi di dalam. Kasih itu sangat-sangat punya peran kita selamat atau tidak selamat. Karena itu adalah buah. Dan Tuhan mau mencari buah-buah itu. Banyak perumpamaan Tuhan Yesus telah mengatakan ada pohon ara di dalam kebunnya Tuhan. Ditebang juga nantinya kalau begitu. Walaupun itu sudah di dalam jalur keselamatan itu sendiri, maka keselamatan itu akan hilang. Perbuatan baikmu tunjukkanlah kepada sesamamu. Lakukanlah itu. Coba kita lihat 1 Timotius pasal 3 ya. 1 Timotius pasal 1 ayat 13. Saudara, 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-13. Yang sudah menemukan bisa membaca satu ayat firman Tuhan, 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat mau. Jangan hati-hati dalam berbuat baik, karena itu perintah Tuhan. Berilah yang terbaik, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada siapapun. Mengampuni orang lain, ampuni mereka, ampuni, dan terus mau mengampuni, mengasihi dan teruslah mengasihi. Walaupun mungkin orang itu sangat-sangat nyakitin hati, sangat-sangat nyebalin hati, sangat-sangat kita tidak sukai, ampunilah. Setiap hari kita mengampuni, jangan pernah berhenti. Itu yang Tuhan mau. Beribadah juga begitu, beribadahlah dan teruslah beribadah. Berdoalah dan teruslah berdoa. Usia boleh tua, tenaga bisa saja hilang dari kita. Yang tidak boleh adalah
dan tidak boleh berhenti adalah berbuat baik, berbuat baik. Sehingga kita betul-betul termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai ayat terakhir kita buka di dalam Ibrani pasal 13. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 14 sampai 17. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 sampai ayat 17. Ibrani 13 ayat 4. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas Tuhan, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan bijak, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan. Amin. Hal yang pertama dikatakan firman Tuhan, sebab di sini kita tinggal, mempunyai tempat tinggal. Saya ulangi, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Kita tidak selamanya akan di Jumakolo. Kita tidak selamanya akan di Tengklik. Tengklik siapa? Ya selamanya ya, Bu ya. Tidak selamanya di Ngori. Tidak selamanya di Kuansan. Tidak selamanya di Mojorejo, di Karanganyar. Kita tidak selamanya di sini. Kalau kita tidak selamanya di sini, perhatikanlah apa yang Tuhan kehendaki. Perhatikanlah apa yang Tuhan mau. Karena kita merindukan tempat itu. Karena kita mencari kota yang akan datang. Dan untuk masuk kota yang akan datang, syaratnya ya, ketentuannya selama kita hidup di dunia ini, apakah kita bisa masuk ke sana atau tidak. Penentuannya saat ini, bukan pada saat saya dihakimi Tuhan. Penghakiman itu tinggal menerima upahnya kok. Yesus datang itu tidak lagi sebagai Allah yang penuh kasih, tetapi dia datang itu sebagai Allah yang dia datang sebagai hakim yang adil. Bukan hanya di atas ya, tidak di atas tidak. Siapa dia? Yesus. Oleh karena itu kita harus mengupayakan hidup di dunia ini seperti tatanan aturan, seperti kota yang akan datang itu. Kita melatih diri kita, Ayat selanjutnya dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur. Itu enggak main-main, saudara. Alkitab mengatakan korban syukur. Bukan ucapan syukur lagi. Kalau ucapan syukur ya mungkin lewat ucapan itu. Tetapi korban syukur itu berbicara tentang pengorbanan loh saudara. Apa yang kita korbankan? Untuk orang lain, untuk Tuhan. Waktu kita,
kita kurbankan. Harusnya kita pergi kemana, harusnya kita di rumah, harusnya kita kemana, tapi kita mau bayar itu, kita mau kurbankan itu untuk Tuhan. Kita nggak iso nyanyi, tetapi kita harus nyanyi, kita harus nyanyi, kita harus nyanyi. Kita bagian dari sedang mengorbankan apa yang sedang kita lakukan. Berkorban untuk orang lain, bersifat yang lainnya, itu juga sesuatu yang Tuhan kehendaki. Dalam hal kita memberi, membantu orang lain, itulah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan bagi Allah. Korban-korban itulah yang berkenan bagi Allah. Apa itu dalam bentuk bantuan, dalam bentuk menolong orang lain, ada belas kasih. Makanya sering saya katakan, kalau kita itu nggak peka dengan keadaan berdoa kepada Tuhan, berikan belas kasihan. Taruhlah belas kasihan. Kalau seandainya hari ini belum ada berdoa, berdoalah. Taruhlah belas kasihan, taruhlah belas kasihan, taruhlah belas kasihan, taruhlah belas kasihan. Sehingga kita mudah tersentuh. Karena sekarang ini, dunia sekarang ini sedang kehilangan belas kasihan. Sudah mulai kehilangan kasih, sudah mulai kehilangan. Kalau kita mengatakan kasih sudah mulai dini. Kita lihat kejahatan terjadi di mana-mana, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan. Orang tua bisa menghabisi anaknya, anaknya bisa menghabisi orang tua. Kejahatan di mana terjadi di Pulau Sulawesi. Seorang yang membuat kesalahan, burungnya dipotong terus jenazahnya diseret. Itu ngeri juga. Itu hukum riba. Apa kita akan berusaha? Kenapa kita melakukan hal seperti itu? Itu diseret pakai motor keliling kampung. Orang itu sampai mati. Ya memang ya salah, tapi kan semua juga orang salah. Semuanya pernah salah, tetapi kalau kita sudah main hakim seperti itu, kita akan harus jangan. Oleh karena itu, marilah kita semakin hari mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga kita memiliki, sehingga kasih itu terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Siapa itu? Ya hamba kita. Pemimpin-pemimpin kita, taatilah itu. Apa negara bangsa ini menjaga itu? Tapi yang dimaksudkan Tuhan, yang dimaksudkan di sini adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau zaman dulu ya rasul-rasul, penatuan. Alkitab mengatakan, taatilah mereka. Sebab apa? Mereka lah berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab. Hamba Tuhan itu punya tanggung jawab atas keselamatan jiwa-jiwa jemaat. Sama seperti pohon ara yang tumbuh tadi. Ketika pemilik kebun itu
datang dan melihat pohon ara dalam kebun itu tidak berbuah, pemilik kebun itu berkata kepada penjara, "Tebanglah pohon ini. Buat apa dia tumbuh kalau tidak berbuah?" Apa kata penjara kebun itu? "Biarkanlah dia tumbuh 2 tahun saja. Aku akan mengerjakan lagi, lebih lagi. Tetapi kalau tidak berbuah, tebanglah saja." Peran seorang pendeta, peran seorang hamba-hamba Tuhan tak gampang lagi. Karena yang di ayat selanjutnya dikatakan demikian. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Makanya Paulus pernah berkata kepada salah satu jemaat, "Aku tidak pernah putus-putusnya mengucap syukur karena engkau. Karena sekalipun aku tidak hadir, engkau tetap hidup berkenan bagi kita." Itulah yang dikatakan Paulus ketika melihat jemaat-jemaat itu bertumbuh. Dikatakan, "Aku tidak henti mengucap syukur karena pertumbuhan." Dan ayat selanjutnya dikatakan, "Bukan dengan keluh kesah." Jadi hamba Tuhan itu ya bisa saja melayani dengan sukacita, bisa juga melayani dengan keluh kesah. Tanya cuma ya piye. Sama dengan di kantor-kantor. Kepala sekolah itu perlu kesah kalau melihat guru-guru suruh kumpul aja susah. Kumpul pun ya cerita sendiri. Di kantor itu sering ada apel pagi, apel sore. Kumpulin guru-guru itu gak gampang. Akhirnya ke persoalannya ya malu. Dikumpulin ada susah. Sekali kumpul mereka ngobrol sendiri. Ya dengan keluh kesah. Di ayat selanjutnya, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tidak membawa keuntungan. Jadi ini penting untuk kita pahami bahwa ternyata untuk hidup kemudian berkenan bagi Tuhan itu enggak semudah itu, enggak semudah yang kita katakan, ucapkan, tapi butuh pengorbanan lagi. Karena itu adalah cara Yesus. Bahkan Yesus nyelamatin kita itu dengan cara setiap hari memberikan teladan. Gereja Tuhan harus seperti apa? Ya seperti teladan Yesus. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya yang bertumbuh lebih lagi ya Tuhan kita. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami baca renungkan bersama. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Secara daging kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Namun kami percaya Roh Kudus Tuhan memberi pertolongan akan memampukan kami untuk kami hidup seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami bersama Tuhan, layakkan kami, Tuhan kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, sehingga kami layak disebut Tuhan oleh pengampunan Tuhan, oleh pemulihan terus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Sekarang saling.
salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan kami akan menerima tubuh dan darah, mengingatkan kami Tuhan akan penderitaan, mengingatkan kami Tuhan akan pengorbanan-Mu. Seluruhnya Tuhan korbankan untuk kami memperoleh keselamatan. Tuhan telah membayar mahal supaya kami sungguh-sungguh Tuhan melihat diri kami adalah hidup yang telah dibayar lunas, dibayar mahal oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah Engkau Bapa senantiasa memimpin kami supaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang kemuliaan, Bapa yang melayani setiap kami, layakkan kami Tuhan. Pelayanan kami Tuhan, biarlah semuanya pelayanan yang memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Setiap kami menerima, kami menerima berkat daripada Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan Tuhan. Kami yang hidup dalam dosa pikiran, dosa perbuatan ucapan kami, mengampuni kami, memulihkan kami setiap hari, setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, 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 salibnya teramat mulia, dosaku disucikan sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan darah Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus
keterbasianku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Mari Bapak Ibu kita bangun berdiri. Percaya di dalam hatimu bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan telah mati bagi kita. Yesus telah menanggung segala dosa kesalahan kita, dosa di dalam berpikir, bertutur kata, bersikap. Dia telah mati, dia telah menanggung semuanya itu. Olehnya kita percaya bahwa kita hidup di dalam kebenaran, dan tugas kita dalam menjaga hidup tetap hidup yang layak di hadapan Tuhan, menjadi hidup yang benar bagi Tuhan, sebab Ia telah membeli hidup kita, Ia telah menebus setiap kita, sehingga hidup yang kita hidupi saat ini adalah milik Tuhan. Sehingga kita mati ataupun hidup, hidup kita, mati kita adalah miliknya Tuhan. Kita angkat roti yang ada di tangan kita, dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita telah pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sudah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam tubuh dan darah Tuhan menyatu dengan tubuh dan darah kami. Dan mengaliri seluruh tubuh kami Tuhan, seluruh anggota tubuh kami Tuhan, sehingga kami memiliki tubuh yang siap. Dari ujung kepala sampai ujung kami, ialah darah Tuhan mengalir dalam hidup kami bersama dengan darah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Satu silakan kembali. Terima kasih Bapak Ibu, saya akan melaporkan keuangan gereja ini sampai dengan bulan November nomor 2025. Jadi saldo di bulan Oktober sebesar 2.271.000, kemudian pemasukan lewat semua total kolektor di bulan November sebesar 735.000, kemudian pengeluaran di bulan November dan sos untuk Butapi 200.000, kemudian bayar tukang karena waktu itu pernah bocor di sini dan kita panggil tukang 100.000, kemudian pembagian kolektan 368.000. Jadi total pengeluaran sampai dengan bulan November 668.000. Saldo di bulan November sebesar 2.338.000. Terima kasih dan Pada ibadah baik pemasukan gereja kita maupun
saya sampaikan tentang anggaran yang kita dapatkan. Kemarin kami kembali dipanggil ke Kesra di hari Senin hari Jumat kami dipanggil ke Kesra untuk menandatangani dokumen-dokumen yang harus kita tangani dan juga materi-materi yang harus kita tempelkan di dokumen tersebut. Itu kemarin sudah dilakukan, namun ada lagi kesalahan sehingga harus diperbaiki lagi, dan terakhir besok pagi harus antar lagi. Ternyata memang cukup ini juga sih, cukup ribet kan ya. Yang percaya nanti bisa cair mungkin minggu depan atau minggu depan yang tanggal 15 kita secepatnya, karena juga berkaitan dengan LPG-nya. LPG-nya juga sebelum tanggal 30 itu seharusnya sudah masuk. Harapannya ya memang yang penting bahan-bahan sudah terpenuhi semuanya, walaupun mungkin nanti pekerjaannya masih menyusun, tetapi yang penting bahan-bahan yang harus dibeli dan harus kita masukkan LPG sudah ada. Dan kemudian untuk Natal kita rencana tanggal 25 jam 3 sore. Dan di dalam acara ini ada perayaan Natal kecil-kecilan dari kita sendiri, yaitu ada dompes, ada persembahan pujian dari keluarga yang sendiri ya solo ya, mati sendiri yang kamu buat langsung kayak Bu Tarti ya, ayah Bu Mariati ya juga ya solo, ayah Bu siapa Bu Supartini ya nggak apa-apa kalau mau gandengan Bu yang lain sama Bu Nina, terus duit maut. Kita mau memuliakan Tuhan dengan keluarga, kesaksian ada, terus kita ada persembahan pujian selama setahun masa ada kesaksiannya. Saya yakin banyak kesaksian bisa dibangun dan dihadiri dengan pujian syukur kepada Tuhan. Keluarga yang besar, keluarga Pak Bu Gatot yang keluarga besar yang bisa menyanyi paduan suara, kemudian Tuhan. Pak Tukio bisa gabung dengan Pak Ronald, Bu Ronald, dia nggak sendiri. Atau Pak Gito bisa gabung dengan siapa? Pak Purwadi. Tapi besok dia pasti datang sama istrinya. Kalau enggak ya berarti duet sama Pak Gito. Itu saja pengumuman dari kami untuk kita persiapkan lebih baik pastinya. Untuk kemudian Tuhan, mungkin itu ada yang kelupaan kan? Ya ada ya. Saya rasa cukup. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya persilakan kita bangkit berdiri. Kita akan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami telah memuji menyembah Engkau. Terlebih lagi Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kembali meneguhkan kami, menguatkan kami, tetap berjaga-jaga dimanapun, kemanapun Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau akan datang pada hari ini, Tuhan. Jadi mempersiapkan diri, menata hatinya seperti yang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan, yang ada di ruangan ini, maka yang tidak usah hadir, Tuhan hadir dalam setiap hidup. Secara khusus Tuhan kepada yang sakit sembuhkan, beri berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yaitu tentang Pak Joko yang tidak bisa bersama kemudian orang tua Pak Dulu yang berdoa kepada Tuhan mau lihat sembuhan nama Yesus Kristus. Berdoa Tuhan setiap percakapan secara khusus menyambut hari Natal dalam hari Natal sukacita dengan hati yang berbudi bersorak-sorai. Engkau telah datang ke dunia setiap kali yang bagus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan yang pelaksanaan pembangunan pastor di Tuhan berkati dan yang kami mendapatkan Tuhan biarlah semuanya mencukupi apa yang ingin kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga jemaat-jemaat yang ada di kota-kota lain, anak-anak kami, cucu kami, menantu kami, menantu kami, Tuhan senantiasa memelihara, Tuhan senantiasa memelihara. Dalam pergumulan, dalam pekerjaan, kami percaya Tuhan terbaik bagi setiap kami, bagi seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lagi bangsa dan negara kami Tuhan, karena khusus Tuhan yang mengalami bencana. Tuhan kau tolong setiap Tuhan kehilangan anggota keluarga mereka, orang tua mereka, bahkan kehilangan harta mereka, rumah mereka. Kau Bapa senantiasa hadir, menghibur mereka, beri kekuatan mereka. Tuhan berharap kepada bahwa Tuhan, apapun yang kami miliki di dunia ini, kami percaya dengan suatu saat tidak akan kami yang kemudian hiburan Tuhan senantiasa menghiburkan, menguatkan kami, menghidupkan kami, dan kami senantiasa berharap. Berkati lingkungan kami Tuhan dimanapun kami berada, ialah tempat kami, rumah kami menjadi berita di tengah-tengah kegelapan dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Datang Tuhan kami akan tidur dari tempat ini, menuju ke rumah kami masing-masing. Tuhan antar kami Tuhan. Bahkan di rumah kami dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat. Kami kembali masuk dalam segala aktivitas dalam pimpinan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Di doa dan permohonan kami kepada-Mu, kami percaya dan kami mendoakan. Kau selalu mengulurkan tangan-Mu di segala pergumulan kami. Terima kasih. Mari saudaraku kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Benar saudaraku dengan damai sejahtera, dan biarlah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan adalah Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiran dari hari ini sampai maranatha. Tuhan Yesus datang.